Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Ridho Rahmat Pratama. Saya perwakilan dari Pangkalan SMA Yal Waton akan menyampaikan materi tentang tanda pengenal. Sebelum kita mulai pada pembelajaran sore hari ini, mari kita berdoa dengan sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum itu masih ada lemas, mari kita jaring terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita langsung masuk materi pada sore hari ini, yaitu tanda pengenal. Pengertian tanda pengenal adalah tanda pengenal merupakan simbol yang melekat pada anggota gerakan pramuka. Tanda-tanda ini memiliki makna dan fungsi yang beragam, mulai dari menunjukkan identitas, tingkatan, hingga prestasi yang telah diraih. Maksud dan tujuan tanda pengenal yaitu ada dua. Yang pertama, maksud pemakaian tanda pengenal gerakan pramuka ini dimaksudkan untuk mempermudah mengenal identitas diri seorang pramuka, satuan tugasnya, wilayah tugasnya, dan percakapannya, dengan tujuan memberi motivasi kepada gerakan pramuka, menanamkan dan mengembangkan pramuka. Selanjutnya, apa saja sih macam-macam tanda pengenal pramuka? Nah, tanda pengenal pramuka dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tanda kecakapan umum atau TKU. Yang kedua, tanda kecakapan khusus atau TKK. Dan yang terakhir, tanda WOSEM. Mari kita masuk ke tanda kecakapan umum. Pengertian tanda kecakapan umum adalah tanda yang menunjukkan tingkat kemampuan dasar yang harus dicapai oleh seorang anggota pramuka sesuai dengan golongan usia dan jenjang pendidikan pramuka, seperti siaga, penggalan, penegak, dan pandega. Dan yang selanjutnya, pengertian tanda kecakapan khusus adalah tanda penghargaan yang diberikan kepada anggota pramuka atas keterampilan atau kemampuan khusus yang telah dikuasai di luar kemampuan dasar. Berbeda dengan TKU yang umum, TKK mencakup berbagai bidang seperti seni, olahraga, teknologi, lingkungan, keterampilan hidup, dan lainnya. Tanda macam-macam tingkatan TKK yang perlu diketahui ada tiga. Yang pertama, TKK tingkat siaga. Yang kedua, TKK tingkat penggalan. Yang ketiga, TKK tingkat penegak. TKK tingkat siaga dari umur 7 sampai 10 tahun pada tingkatan ini hanya mendapat satu TKK yang dengan berbentuk segitiga dengan sisi 3 cm dan tingginya 2 cm. Seterusnya, untuk umur 11 sampai 15 yaitu TKK tingkat penggalan. Pada tingkatan ini ada 3 macam TKK, yaitu ada 3 tingkatan. Yang pertama purwa, madya, dan utama. Pada tingkatan purwa berbentuk persegi, berbentuk lingkaran, dan bingkainya berwarna merah. Untuk tingkat madya berbentuk persegi dengan bingkai berwarna merah. Dan yang terakhir, tingkat utama berbentuk segi 5 dan bingkainya juga berwarna merah. Untuk yang terakhir, TKK tingkat penegak. Untuk umur 16 sampai 20 tahun, TKK tingkat penegak juga dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama purwa, madya, dan utama. Hampir sama seperti TKK yang tingkat penggalan, hanya berbeda sedikit. Untuk TKK tingkat purwa tingkat penegak dengan berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna kuning, dan madya berbentuk persegi dengan bingkai warna kuning, dan tingkat utama berbentuk segi 5 dan bingkai berwarna kuning. Seperti gambar yang ada di sini. Di sini TKK tingkat siaga berbentuk segitiga dengan sisi 3
3 cm dan tingginya 2 cm. Untuk tingkat TKK penegak dan penggalang hampir sama, hanya berbeda bingkai. Yang untuk tingkat penegak bingkainya berwarna kuning, dan untuk tingkat penggalang bingkainya berwarna merah. Dan yang seterusnya tanda WOSM. Pengertian tanda WOSM adalah lambang WOSM atau World Organization of Sport Movement atau organisasi kepanduan sedunia adalah logo atau lambang kepramukaan sedunia yang dijadikan sebagai lencana pada pakaian pramuka. Seperti contoh gambar di sini. Dari gambar di sini memiliki filosofi tersendiri. Lambang WOSM terdiri atas jarum kompas, trefoil atau bunga 3 ujung, lalu 2 bintang, dan simpul mati dengan ujung, simpul tali dengan simpul ujung, simpul mati, yang memiliki arti dan mengiaskan masing-masing. Untuk jarum kompas mengingatkan setiap anggota gerakan pramuka harus melakukan kebaikan dan harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Untuk 2 bintang mengartikan setiap anggota pramuka senantiasa menjadi penerang dan suka menolong orang lain. Untuk yang simpul mati, untuk tali dengan ujung simpul mati mengartikan setiap anggota pramuka yang berada di seluruh dunia itu selalu menjalin persahabatan dan persaudaraan. Dan untuk warna ungu mengartikan bahwa setiap anggota pramuka itu selalu memiliki keterampilan dan kepemimpinan. Dan yang berwarna putih mengartikan bahwa setiap anggota pramuka itu memiliki hati yang bersih dan suci. Untuk bentuk tanda WOSM, yang laki-laki berbentuk persegi dengan sisi 2,5 cm dan 2 dikali 2,5 cm, dan letaknya berada di atas saku atau dada bagian kanan. Dan untuk yang putri berbentuk lingkaran dengan diameter 2,5 cm pula. Berbeda dengan laki-laki, untuk yang putri berada di kerah baju bagian kanan. Oke, dan kesimpulan materi pertemuan hari ini, dengan memahami makna dan fungsi dari tanda pengenal, diharapkan pramuka dapat lebih dihargai dan memanfaatkannya sebagai sarana untuk mencapai tujuan gerakan pramuka, yaitu membentuk generasi muda yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, patriotik, dan global. Sekian dan terima kasih. Untuk pertemuan minggu selanjutnya, kakak akan kasihkan tugas untuk merangkum materi yang kita bahas hari ini. Dan sebelum saya akhiri, mari berdoa bersama-sama dengan sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.